Dia berperan sebagai naibul. naibul fa'il. Kita menyandarkan ataupun menisbatkan fiil tidak akan dibuka itu kepada apa? Kepada surga. Itu. Jadi yang namanya fiil itu kan tidak akan berdiri sendiri. Dia itu mesti butuh penyandaran. Gitu. Jadi jadi fiil itu dia itu muncul dari sesuatu gitu. Tidak akan berdiri sendiri. Gitu. Misalnya duduk. Duduk itu kan tidak akan tiba-tiba ada duduk tanpa ada orang yang melakukan duduknya gitu. Makan itu tidak ada berdiri sendiri. Mesti ada sosoknya yang melakukan makannya. Jadi misalnya Zaid makan, nah kita menisbatkan perbuatan makan kepada Zaid. Itu mesti begitu. Setiap fiil begitu. Nah, kalau fiilnya aktif, nah penisbatan itu namanya fa'il. Kalau fiilnya pasif, penisbatan itu namanya naibul fa'il. Kita menisbatkan tidak dibuka itu kepada apa? Kepada surga-surga gitu. Nah, berarti surga-surga ini naibul fa'il. Dan lebih gampangnya kita menanyakan apa atau siapa pada fiil tersebut. Nanti jawabannya kalau fiil pasif, jawabannya naibul fa'il. Tidak akan dibuka. Apa yang tidak akan dibuka? Al-jannatu surga-surga. Berarti itu namanya naibul fa'il. Gitu. Naibul fa'il harus rofa. Jenis isim apa? Jannat. Taksir. Kan ada alif ta? Oh, Mu'annas salim. Nah, Jamanas salim. Tanda rofa, dhamma. Nah, ini model yang berikutnya. Lagi masih di bentuk majhul, satu model lagi kita bikin di fi'il mudhari yang ada huruf jazmnya. Lam, taub, kita bisa ke Quran. Kutiba alaikumul kisosu. Umpamanya begitu. Diwajibkan kepada kalian al-kisos. Ya, nyawa, bayar nyawa istilahnya gitu ya. Nah, kutiba itu diwajibkan. Artinya furido. Alaikum ke atas kalian. Dari surat Al-Baqarah. Kisos. Atau yang sekarang ini sebentar lagi menjelang supaya lebih terasa as-siyam. Kutiba alaikum. Ya, diwajibkan kepada kalian puasa atau saum. Nah, gitu ya. Kutiba fi'il Madi majhul. ul atau pasif. Majhul itu pasif. Kalau fi'il madi mabni fathah. Ala harf Jar. kumnya berarti majrur oleh ala. Hanya saja dia itu domir muttasil abni sukun. Disukun kemudian karena sukun jadi memnya didomahkan. Aslinya alaikum gitu ya. Sukun gitu. Eh cuma didomahkan karena ketemu sukun untuk diwasol gitu. Alaikumus siam. Ya gitu. Asyam berarti apa namanya? Naibul fa'il. Ul fa'il ketika kita menisbatkan kata diwajibkan kepada siam. Terus rofa. Isim mufrad tandanya dhammah.
Gitu. Nah, sekarang ini kita sudah banyak menggunakan kalimat-kalimat sempurna dengan diawali oleh kata kerja, oleh fiil. Nah, sekarang kita mencoba menggunakan kalimat-kalimat sempurna yang diawali oleh isim. Misalnya, nah, segini cukup. Nanti kita variasikan. Al-muslimun kaum muslimin. Farihuna adalah orang-orang yang bahagia. Farihun. Al-muslimuna berperan sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada artinya isim yang diletakkan di awal sekali. Ya, mubtada. Mubtada ini harus rofa. Gitu. Jenis isim apa? Al-muslimuna. Sekarang. Zakir Salim. Jamak mudzakkar salim. Tanda rofanya jamak mudzakkar salim. Wow. Wow. Gitu. Buang. Farihuna berarti apanya? Bar. Khobar, pelengkapnya. Harus rofa. Khobar itu pelengkap mubtada. Semufrad. Eh, jamak Jamak. juga sama. Tanda rofanya wawu juga. Nah, ini bentuk model mubtada khobar. Kalau sebelumnya fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il gitu. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau mubtada khobar sama mudhof ilaih yang idhofat itu beda Ustaz ya? Beda. Kalau mudhof ilaih belum jadi kalimat sempurna. Misalnya mudhof ilaih itu misalnya kitabullah gitu. Kitab Allah itu kan belum jadi kalimat sempurna. Gitu. Sekarang misalnya saya terjemahkan Kita perlu. Hmm. kitabullah. Kitab karena satu rangkaian saya bikin begini. Kitab Allah itu masih menggantung gitu. Jadi kalau mubtada khobar itu subjek predikat sudah jadi sebuah kalimat sempurna dan dua-duanya harus rofa. Kalau mudhof ilaih, mudhofnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, dan mudhof ilaihnya harus jar. Nah, kitabu berperan sebagai apa? Mudah. Sebelum ke mudhof, isim yang disimpan paling depan mubtada. Ada. Ya, mubtada harus rofa. Isimnya mufrad. Hmm. Tandanya dhammah dan dia sebagai mudhof. Gitu. Allah mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus jar, isimnya mufrad, tanda jarnya kasr. Jadi kita kurang apa? Khobarnya. Kita Bar. Kurang predikat. Ya. Jadi si kitabullah ini harus dikasih predikasi, dikasih status gitu. Kasih khobar namanya dalam bahasa Arab. Kitabullah itu apa? Kitab kabir. hmm? Kabirun. Kabirun misalnya ataupun azimun, agung atau Hmm. eh suci, tahirun umpama gitu. Kitab kitab Allah suci. Nah, ini baru lengkap jadi kalimat sempurna. Gitu. Saya difahami, Kang Cecep? Berarti mubtada juga bisa bisa idhofat Ustaz ya? Bisa mubtadanya ataupun khobarnya. Gitu Oh, bisa idhofah atau bahkan dua-duanya.
Nah, nanti kita bikin. Berarti ini khobar, rofa, isim mufrad, tandanya dhamma. Ini suci, gitu. Sekarang kita bikin khobarnya yang idofah, yang mudhof ilaih. Misalnya Zaidun, Zaid itu adalah eh, pelajar sekolah, bukan pelajar universitas. Talibu al-madrasati. Kalau di bahasa Arab, anak sekolah dengan mahasiswa sama bahasa Arabnya talib. Kalau di bahasa Indonesia dibedakan. Nah, ini khobarnya berupa mudhof dan mudhof ilaih. Begitu. Zaid adalah pelajar sekolah. Adalah itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia saja itu sebagai eh, kalimat sisip, kata sisipan antara mubtada khobar. Sehingga kalimatnya jadi pas dalam bahasa Indonesia. Gitu. Nah, Zaidunnya itu mubtada, isim yang ada di awal. Ya, mubtada itu harus rofa. Dia isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Talibunya berarti apa? Eh, Khobar. Khobarnya. Khobar. Khobarnya harus rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Dan dia sebagai Betul. Oh, mudhaf. Al-madrasati mudhaf ilaih. Harus jar, isim mufrad, tanda jar kasrah. Seperti itu. Jadi pahami? oh, oh, khobar juga harus domah. Harus rofa juga sedih. Khobar harus rofa. Mubtada rofa, khobar rofa. Seperti ini. Kitabullahi tahirun, khobar rofa. Ini juga al-muslimuna farihun, khobar harus rofa. Gitu. Ustaz jazakallah Ustaz. Ya, wa yakum. Sudah paham masalah mubtada khobar semuanya? Jadi mubtada khobar itu isim-isim gitu, rofa-rofa. Itu intinya. Dan mubtada itu pada umumnya eh, ma'rifat, khobar itu nakiroh. Secara umum seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang ini mubtada, pasangannya khobar. Mubtada khobar. Tahu saya simpan sini. Pasangannya khobar. Nah, nanti si mubtada khobar ini bisa disisipi oleh fiil kana. Jadi kana itu menjelaskan hubungan antara mubtada dan khobar, hubungan antara subjek dan predikat, keberadaannya itu di masa lalu. Gitu. Jadi kana itu di masa yang lalu. Nah, si mubtada itu nanti berubah jadi isim kana. Khobar itu berubah jadi khobar kana. Gitu. Mubtada itu rofa, khobar juga Pak i'rabnya Lupa. rofa. Nah, kalau sudah dimasuki kana, mubtada berubah jadi isim kana. Isim kana rofa sama. Jadi ada masalah.
Nah, khobar berubah jadi khobar kana, nah tapi khobar kananya nasob. Gitu, tidak rofa. Misalnya, Zaidun, Zaid, Zaid adalah seorang pelajar, talibun. Kita mau bilang dulu Zaid adalah seorang pelajar. Sekarang sudah tidak lagi. Kita kasih kana. Ah, dulu gitu di masa yang lalu Zaidun adalah taliban, seorang pelajar. Sudah tidak talibun tapi taliban. Jadi pahami. Nah, berarti penjelasan uraian i'rabnya seperti ini contohnya. Kana itu fi'il madi. Mabni fathah. Nah, cuma karena itu dia punya perlakuan khusus, kita tidak cari fa'il, kita cari isim kananya mana, khobar kananya mana. Nah, ini namanya isim kana. Isim kana itu harus rofa, yang dia itu isim mufrad. Saya ke bawah kan. Tanda rofanya dhamma. Sedangkan taliban jadi apa? Khobar kana. Oh, bukan. Jadi sudah bukan khobar lagi, tapi namanya khobar kana. Dan khobar kana harus nasob. Isim mufrad. Tanda nasobnya fathah. Ya. Saya difahami teori kana itu. Contoh lagi misalnya. Berarti kesimpulannya kita harus ingat kalau kalau mubtada khobar itu rofa. Mubtada rofa, khobar rofa. Nah, tapi kalau dimasuki kana, fi'il madi yang spesial ini, si mubtada itu jadi isim kana, tetap rofa, tidak masalah. Nah, cuma khobarnya jadi khobar kana harus nasob. Kana Zaidun taliban. Gitu. Nah, sekarang kita coba nasobkan. Sekali bikin mubtada khobar, sekarang kasih kana. Misalnya, misalnya al-waladu, misalnya al-waladu anak itu misalnya sogirun kecil. Nah, saya mau bilang dulu, saya di masa lalu anak itu kecil. Waktu itu anaknya kecil, sekarang udah besar. Kasih kana. Kana jadi apa? Al-waladu tetap Al-waladu tetap rofa, sogirunnya jadi mabni rugi. Nasob. Kana al-waladu sogiran. Gitu. Mafhum? Al-bintu anak perempuan ini mubtada. Anak perempuan itu kita kasih khabar. Anak perempuan itu misalnya talibatun adalah seorang pelajar. Nah, kalau anak perempuan kanannya dikasih tak taknis ya, kita masih ingat tapi tanda perempuan. Ya, khabar kanannya nasob jadi apa? Talibatan gitu. Nah, kanaknya fi'il madi mabni fathah, taknya tanda perempuan, al bintunya isim kana. I'rabnya rofa, isim mufrad tandanya dhamma, talibatan khabar kana, i'rabnya nasob, isim mufrad tandanya fathah. Nah, itu dimasuki kana. Bisa difahami ikhwan akhwat?
Bisa disuruh. Kemudian mubtada khobar juga ya bisa dimasuki inna sesungguhnya. Nah, mubtada khobar ini bisa dimasuki inna. Kita bandingkan Zaidun seorang misalnya Zaidun seorang muwazzafun, seorang karyawan di kantor muwazzaf. Kalau dikasih kana Zaidun, muwadzafunnya jadi Bukan. muwazzafan sahih. Jadi nasab. Kalau dikasih inna sesungguhnya kebalikannya. Inna Zaidan gitu kebalikannya. Ini tetap rofa, muwazzafun. Kita bisa bandingkan. Kalau dikasih kana Zaidun muwazzafan. Nah, ini yang nasabnya di muwazzafannya. Kalau dikasih inna Zaidan muwazzafun. Jadi fahami. Jadi Zaidan sama dia itu isim inna tapi harus nasab. Muwazzafun isimnya inna harus khobarnya inna harus rofa. Kalau kita uraikan i'rabnya seperti ini, ya kita bikin di sini. Kita akan coba bandingkan. Nah, kita bikin di sini. Zaidun talibun. Zaidun talibun. Nah, kita kasih kana di sini. Kana Zaidun dulu. Zaid itu taliban, seorang pelajar. Kalau kita kasih inna di sini, inna Zaid Zaidan. talibun gitu dibalik. Talibun gitu. Sekarang kita coba uraikan penjelasan i'rabnya. Nah, Zaidun sebagai apa? Mubtada. Mubtada harus rofa, isim mufrad, ada rofa dhamma. Talibun itu khobar. Khobar juga rofa, isim mufrad, dan rofa dhamma. Gitu. Nah, sekarang ada eh ininya pengembangannya. Karena ini fi'il madi, mabni fathah. Nah, Zaidun sudah bukan mubtada lagi tapi isim kana. Isim kana itu harus rofa. Isim mufrad dan rofa dhamma. Nah, Taliban bukan mukhobar lagi tapi dia khobar Bukan. kana. Harus nasab. Nah, gitu. Isim mufrad dan dia isim mufrad tanda nasab fathah. Nah, kita bandingkan dengan inna. Ya. Inna itu harf yang menasabkan. Harf nasab. Saya rubah sedikit. Inna itu harf nasab. Nah, kalau Zaidun itu isim kana, kalau Zaidan itu isim inna. Isim inna harus nasab. Kebalikannya isim kana. Isim mufrad, tanda nasab fathah. Talibun khobar inna. Harus rofa, isim mufrad, tanda rofaknya dhamma. Jadi ini pengembangan dari mubtada khobar
Diberikan kana menjadi isim kana rofa, khobar kana nasob. Diberikan inna menjadi isim inna nasob, khobar inna rofa. Gitu. Nah, kita bisa menghafal dengan cara begini. Misalnya ada kata, ada di Quran. Allahu alimun mubtada khobar. Kalau dikasih kana, jadi apa? Kana, Innallaha Allahu alim. kana jadi. Anallahu aliman. aliman wa kana Allahu aliman hakiman. Kalau inna, Innallaha Allah alim. Nah, gitu. Kita bisa hafalkan kana Allahu aliman. Kalau inna innallaha alimun. Kalau kita sering mendengar ya innallaha ghafurur rahim. Innallaha alimun hakim. Gitu. Itu polanya seperti itu. Jadi kalau kana isim kana rofa khobar kana nasob. Kalau inna isim inna nasob khobar inna rofa. Ini pengembangan dari mubtada khobar. Gitu. Bisa difahami? Akhwat? Subhanallah. Cuma tadi saya menyampaikan kalau kana itu kan menjelaskan hubungan mubtada khobar di masa lalu. Tapi kalau untuk Allah itu bukan dulu kana itu artinya senantiasa. Hmm. Kalau khusus untuk Allah kana itu artinya senantiasa. Jadi Allah itu senantiasa mengetahui, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tercabut waktu bagi Allah itu. Gitu itu khusus ya untuk Allah. Jadi kalau untuk orang, karena itu menjelaskan satu hubungan mubtada khobar di masa lalu gitu. Nah, maka berubah hukumnya. Nah, ada pertanyaan? Baik. Terakhir kita simpulkan. Jadi kan eh, ada posisi rofa, ada posisi nasob, ada posisi jar. Nah gitu. Kita coba simpulkan di sini terakhir. Nah, yang rofa itu sekarang kita tahu itu pertama fa'il. Fa'il harus rofa. Yang kedua naibul fa'il. Rofa. Yang ketiga mubtada harus rofa. Isim yang ada di depan. Yang keempat khobar harus rofa pelengkap mubtada. Nah, yang kelima isim kana harus rofa. Kita sudah dapat 5. Begitu. Yang keenam khobar inna. Khobar inna. Itu harus rofa. Yang ini nih. Nah ini nih. Innallaha alimun. Ini khobar inna. Harus rofa. Ini berarti ada 6 kondisi di mana rofa itu diberlakukan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Kalau nasob, apa saja? Maf'ul, bih. 1. Terus kalau isim kana rofa, khobar kana yang nasob. Terus kalau khobar inna rofa, isim inna yang nasob. Yang ini nih. Innallaha, ini isim inna. Gitu. Nah, ini kita dapat 3, berarti 3 kedudukan di mana nasob itu diberlakukan pada sebuah isim. Gitu. Sedangkan jar masih 2. Majrur oleh huruf jar dan mudhof ilaih. Nah, itu kesimpulannya di pagi hari ini. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Ya. Nah, nanti kita tambah lagi, sempurnakan lagi yang rofa, nasob, dan jar sampai selesai pelajaran. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, syukran jazakumullah khair.